warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat. Saya Dadang Darmawan dari SD Negeri Pajaya. Saya Indah Sumaya dari SMA Darul Barat 14. Saya Risa Sriandani dari SMA Negeri 1 Cibitin. Akan menyajikan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah ibu sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bu Endang juga selalu sehat. Iya ibu. Ibu kebetulan sekali hari ini saya ada jadwal coaching. Barangkali ibu bisa membantu saya menjadi supervisor pada kegiatan saya nanti. Oh boleh silakan. Ada waktu ibu? Ada waktu. Oke, alhamdulillah. Kebetulan kan kemarin Bu Endang juga sudah ngontek ya. Iya gitu, ya. Iya. Nah boleh saya tahu apa yang bisa saya bantu untuk kegiatan kali ini? Oke ibu. Jadi saya akan melaksanakan coaching dan saya ingin dalam coaching ini ada kompetensi saya yang meningkat gitu. Jadi Bu Endang ingin berusaha untuk meningkatkan kompetensi Ibu ya gitu. Nah namun seperti yang Ibu Endang ketahui bahwa untuk kegiatan supervisi tentunya saya harus memantau dan mencatat apa yang dilakukan oleh Bu Endang pada rubrik supervisi. Nah, adapun yang ada pada rubrik supervisi diantaranya saya akan memantau berarti pelaksanaan coaching apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, jadi apakah bersifat kolaboratif, kemudian memberdayakan coaching dan juga menggali proses kreatif. Kemudian yang kedua menerapkan kompetensi inti coaching baik dari kehadiran penuh Ibu ketika proses coaching, kemudian menjadi pendengar aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan masa. Saya juga akan melihat apakah coaching yang dilakukan sesuai dengan alur perintah atau tidak. Ibu ya. Nah dari rubrik yang barusan disampaikan, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu lebih kembangkan? Oke, dari sekian kompetensi coaching mungkin saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam kehadiran presence. Kemudian ingin juga meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin fokus kedua itu. Ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi dalam present, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan berbobot ya. Secara spesifik yang akan saya observasi itu yang bagaimana? Kalau dari kedua itu mungkin lebih ke pertanyaan berbobot itu. Ya kalau untuk present mungkin saya bisa mengusahakan untuk hadir secara penuh. Kemudian untuk kompetensi yang ingin lebih dikembangkan mungkin kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot sebagai pertanyaan pemantik menggali kompetensi coach. Ya, karena memang itu yang bisa mengarahkan coach ya, menemukan solusinya ya gitu. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari apa yang diharapkan oleh Ibu itu apa ya? Bahwa Ibu sudah dapat menyampaikan pertanyaan. Oke. Jadi indikatornya ketika saya melaksanakan coaching saya itu bisa tergali potensinya, menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dari pemikirannya Ibu, dari apa yang saya gali dari pertanyaan itu, kemudian coach bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Jadi memberdayakan potensinya. Betul, gitu jadi ya. potensi yang ada di coach itu tergali gitu, seperti itu. Luar biasa ini Bu Endang ya gitu. Nah, adakah strategi yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan ini atau untuk bisa mencapai harapan itu? Oke, sebelumnya saya yang dipersiapkan yang pertama latihan, bagaimana saya menjadi coach dan saya juga memposisikan diri sebagai coach juga. Jadi yang pertama latihan, kemudian saya juga melihat dan mencari referensi dari proses coaching yang baik itu seperti apa.
yang pro gitu ya Bu ya, biar sedikitnya saya bisa melihat dan meniru ATM seperti itu ya Bu. Iya, mempraktekannya lebih baik lagi. Luar biasa ini Bu Endang ya. Untuk pelaksanaan supervisinya sekarang ya? Iya, hari ini Bu. Hari ini ya. Berarti sudah siap? Insya Allah harus Bismillah ya. Bismillah. Ya, kita mulai saja sekarang. Siap Ibu. Ya. Kita lanjutkan saja ya dengan kegiatan. Assalamualaikum Pak Deden. Waalaikumsalam Bu. Iya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kemarin katanya ada yang mau di obrolkan Bapak. Oh iya Bu, begini saya itu punya suatu kekhawatiran di kelas saya, di mana anak-anak saya belakangan ini rasa empatinya kurang sekali ya, karena hal ini terbukti dengan ketika ada temannya yang sakit atau kena musibah, itu tidak ada respon apapun, cuek saja gitu kesannya. Ini jadi khawatir ketika ini terjadi. Wah, kenapa ini anak saya kan? Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebagaimana yang kita harapkan kan, karakter terbaik anak-anak kita itu termasuk salah satu utama memiliki karakter empati terhadap anak itu. Jadi pada pertemuan kita kali ini Bapak ingin menemukan solusi bagaimana supaya murid-murid Bapak itu memiliki rasa empati seperti itu. Betul. Oke Bapak. Nah kalau nih dari pengamatan Bapak, sekarang posisi rasa empati siswa Bapak itu ada di, kalau direntangin 1 sampai 10, ada di angka berapa Bapak? Kalau saya lihat sepertinya antara 4-5 Bu. Oh begitu. Iya. Dilihatnya dari apa itu? Ya dari sikap yang mereka tampilkan, mereka cuek. Jika ada siswa atau temannya gitu ya, temannya mendapatkan musibah, tidak ada respon Bu. Tidak ada respon gitu. Ya kan yang diharapkan oleh kita mungkin sebagai guru, khususnya saya di kelas, ya minimal ada reaksi lalu kenapa, menanyakan penyebabnya dan lain-lain. Ini tidak, sebagian besar tidak. Itu yang membuat saya khawatir. Iya Bapak. Dari angka tadi yang Bapak sebutkan, Bapak ingin meningkatkannya nih di angka berapa? Ya karena empati ini penting ya, semaksimal mungkin lah, mungkin antara 7-8 itu bisa. Oke. Jadi di angka 78 ini gambarannya seperti apa? Gambarannya murid-murid saya harus punya rasa kepedulian gitu ya. Ketika mendengar temannya mendapatkan musibah, mereka otomatis reaksi gitu kan, minimal dengan mengucapkan kata innalillahi atau apa dan seperti itu, jangan sampai cuek seperti yang sekarang terjadi. Kemudian juga mereka minimalnya di kelas mendoakan gitu kan, itu yang saya harapkan. Jadi mungkin kekhawatiran Bapak pada anak-anak Bapak di kelas kurangnya empati, sehingga mereka ketika mendengar kabar temannya ada yang sakit atau musibah, mereka cuek gitu Bapak ya. Sejauh ini strategi yang sudah Bapak lakukan nih untuk meningkatkan rasa empati mereka itu apa saja Bapak? Yang saya lakukan ya karena empati ini muncul dari jiwa sosial emosional, sehingga saya mencoba lebih memperbanyak pembelajaran yang memancing kolaborasi dengan kelompok, sering-sering berdiskusi, termasuk juga dibiasakan menyelesaikan masalah-masalah terkait sosial. Jadi salah satu yang Bapak sudah caranya dengan dalam kegiatan pembelajaran gitu ya Pak. Betul. Selain itu nih, selain meningkatkannya dengan kegiatan pembelajaran di kelas, ada nggak Pak strategi lain yang mungkin bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan rasa empati mereka? Saya rasa mungkin ini penyebabnya juga mungkin karena kita zaman sekarang kan anak itu bebas menggunakan HP. Iya. Sepertinya saya harus mampu mengontrol mereka dalam menggunakan HP. Nah,
Jadi menurut Bapak proses penggunaan HP juga mempengaruhi rasa empati mereka sehingga terlihat interaksi Bapak. Selain itu mungkin ada lagi nggak apa yang bisa dilakukan untuk selain tadi pembelajaran kemudian komunikasi dengan orang tua tentang penggunaan HP, kira-kira ada lagi nggak sih yang bisa memicu rasa empati mereka? Saya selain di pembelajaran itu tadi ya dengan menggunakan media interaktif, misalkan menonton video-video yang mengubah rasa empati, juga mungkin secara pembelajaran kontekstualnya saya akan mengajak mereka menengok temannya yang sedang sakit misalnya, atau yang terkena musibah, kemudian juga nanti di sana diharapkan mereka bisa belajar bagaimana menjaga dan bersikap peduli terhadap yang terkena musibah. Jadi selain tadi kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media interaktif, kemudian penayangan video yang menggugah rasa empati, penggunaan HP, dan yang selanjutnya langsung ke lapangan mungkin ya Pak yang mencoba seperti itu. Oke, dari ketiga hal itu ada lagi nggak Pak yang memungkinkan yang bisa Bapak lakukan untuk menggali rasa empati siswa Bapak? Ya apa ya? Ya saya sih sepertinya, terutama karena memang siswa itu bervariasi ya. Saya akan ajak ngobrol terhadap siswa-siswa yang benar-benar rasa empatinya rendah sekali. Karena saya berharap dengan obrolan itu akan merasa si anak tersebut diperhatikan, diberi kepercayaan, dan juga akan merasa dirinya dianggap penting mungkin oleh kita, sehingga dia akan berusaha untuk memupuk rasa itu dalam kehidupan. Oke, Bapak luar biasa sekali ya. Strategi atau cara Bapak untuk meningkatkan rasa empati siswa Bapak di kelas. Kemudian dari keseluruhan itu, kira-kira pihak mana nih yang bisa Bapak ajak kolaborasi dalam meningkatkan rasa empati siswa-siswa? Semua stakeholder kayaknya bisa saja, seperti misalnya rekan sejawat, kepala sekolah dalam penyiapan sarana prasarana untuk pembelajaran interaktif, kemudian juga orang tua, di sini orang tua bekerjasama dalam mengawasi penggunaan HP, kan? Dan juga saya akan menggunakan tadi itu sarana internet lah, itu kan itu sebagai pihak non apa namanya pihak luar mungkin ya Pak, eksternal yang bukan dari manusia, tapi sebagai sesuatu yang bisa menjadikan sarana ampuh sebagai kolaborasi. Karena memang di dunia internet kan banyak, kita bisa ada yang sudah di kesehatan kan, ada yang disebut dengan dokter apa namanya. Nah di situ juga ada, kalau tidak salah saya akan mencoba itu. Luar biasa sekali Bapak idenya, kemudian yang bisa Bapak lakukan kerjasamanya dengan berbagai pihak. Kira-kira kapan nih Pak akan dilaksanakan? Saya segera mungkin besok pun akan saya lakukan ini, karena saya anggap ini hal yang urgent, hal yang harus segera diperbaiki, karena ini akan berdampak ke hal-hal negatif yang lain jika empati seseorang hilang gitu ya. Oke Bapak, kita sudah berada di akhir perbincangan ini. Jadi dari awal sampai akhir, apa nih kira-kira yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Saya sangat senang warga bisa membuka pikiran saya yang tadinya saya bingung gitu Bu ya, apa yang harus saya lakukan menghadapi anak yang seperti itu gitu kan. Tadinya kan masa saya harus emosi di kelas seperti itu, kamu itu kenapa seperti ini. Tapi dengan obrolan sekarang, ternyata ya saya bisa melakukan banyak hal untuk memperbaiki karakter mereka. Masya Allah, Bapak luar biasa. Apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan nantinya, Bapak semoga bisa meningkatkan rasa empati siswa-siswa. Perasaannya bagaimana nih? Saya senang terus
saya juga sangat berterima kasih nih ke Ibu sudah membantu saya membuka pikiran saya sehingga saya bisa menemukan solusi yang terbaik untuk anak-anak. Sama-sama Bapak, semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Ya, saya pamit Bapak. Mangga Ibu, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Endang barusan setelahnya coaching? Alhamdulillah Ibu, proses coachingnya telah selesai. Yang saya mungkin bisa saya katakan setelah proses coaching itu, saya tadi sudah berusaha untuk melaksanakan coaching sesuai dengan alur perintah percakapannya itu. Kemudian saya sudah berusaha hadir secara penuh dan mencoba untuk menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali coach untuk meningkatkan atau menggali potensi coaching. Luar biasanya Bu Endang. Nah, boleh tahu kenapa Bu Endang menyampaikan hal tersebut alasannya? Tadi saya lihat coach saya Pak Dadan bisa menggali potensi yang mungkin bisa dilakukannya dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi ada beberapa solusi yang tergali dari proses coaching tadi. Ya, memang betul ya, kelihatan antusias gitu ya, pada sampai bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Gitu. Seperti diketahui selama proses coaching tadi saya mencatat dan proses kegiatan berlangsung. Boleh saya untuk menyampaikan hasil senang hati rekaman saya gitu. Sesuai dengan yang ada di rubrik ya Bu ya. Gitu. Nah, dari proses penasaran ya Bu ya. Ya, dari proses coaching tadi yang sudah dilaksanakan, alhamdulillah nih Bu Endang kalau dilihat itu sudah melaksanakan prinsip coaching ya. Ini terlihat dari proses coaching yang mengalir ya, karena adanya hubungan yang kolaboratif ya, kemitraan antara ibu dengan Pak Dadan. Kemudian adanya proses kreatif di mana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menstimulus Pak Dadan menemukan solusinya dan memudahkan potensi dari Pak Dadan. Bu Endang juga sudah melaksanakan atau memiliki kompetensi ilmu coaching gitu, dengan hadir pernah, kemudian menjadi pendengar yang aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan dasar gitu ya. Serta proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur cerita. Nah, gimana Bu Endang mendengar hasil dari hasil pengamatan saya? Alhamdulillah Ibu senang dengan apa yang tadi Ibu sampaikan, hal-hal yang sesuai dengan rubrik penilaiannya. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Sama ya. Namun demikian saya melihat mungkin dalam proses coaching tadi ada hal yang bisa lebih dioptimalkan lagi, di antaranya dalam membantu coaching untuk menemukan atau untuk melakukan identifikasi masalah yang nanti akan membantu coaching juga menemukan solusinya gitu. Ya, gitu. Bisa lebih digali lagi mungkin itu ya gitu. Nah, gimana kalau menurut Bu Endang? Iya betul. Tadi memang saya langsung fokus ke solusi ya, identifikasi mengapa siswa Faidan tadi kurang dalam sisi empatinya, saya kurang identifikasi ke arah sana. Betul Ibu ya. Ya, kadang-kadang ketika kita sedang proses ada rekan sejawat yang memantau, kadang terlupa ya Bu ya. Tapi sebetulnya itu tadi sudah ada proses untuk mengidentifikasinya, cuma mungkin harus lebih dikembangkan. Iya betul sekali Ibu, terima kasih Ibu. Berdasarkan barusan yang disampaikan, kira-kira apa sih yang akan dilaksanakan oleh atau apa sih yang akan direncanakan oleh Bu Endang berikutnya untuk meningkatkan kompetensi kita dalam kemampuan melakukan coaching? Yang akan saya lakukan mungkin yang pertama
terus berlatih Ibu untuk melaksanakan coaching, menjadi coach yang bisa sesuai dengan standarnya, karena saya coaching itu sangat bermanfaat sekali, sehingga saya harus terus berlatih untuk melakukannya, mulai dari praktek langsung, kemudian saya melihat dari yang lain juga seperti apa proses coaching yang seharusnya dilakukan baik kepada rekan sejawat atau kepada murid juga gitu, mungkin itu yang akan saya laksanakan. Luar biasa ini Bu Endang ya. Nah kira-kira untuk bisa melaksanakan itu, apakah ada pihak lain yang akan terlibat? Ya, banyak pihak yang mungkin bisa membantu saya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam hal ini. Mungkin pimpinan, saya juga ingin berlatih dan mencoba untuk melaksanakan coaching bersama beliau, kemudian rekan sejawat, dan juga kepada murid mungkin saya nanti akan melihat potensi-potensi yang ada di murid yang mungkin bisa saya kembangkan gitu. Alhamdulillah ya gitu, karena memang pasti butuh dukungan yang lain juga ya Bu ya gitu untuk bisa mengembangkan. Iya, kita tidak bisa sendiri ya. Kira-kira kapan tuh Bu Ibu akan mulai melakukan peningkatan? Untuk peningkatan itu lebih cepat lebih baik Ibu. Dalam hal ini saya akan segera melaksanakannya, kemudian meminta pihak-pihak yang bisa membantu saya segera berkoordinasi dengan pihak tersebut, sehingga saya akan segera bisa meningkatkan kompetensi saya tadi. Luar biasa ini Bu Endang ya. Kira-kira nih Bu Endang, apa nih yang Bu Endang peroleh dari kegiatan seperti yang barusan kita lakukan itu? Masya Allah Ibu, luar biasa sekali. Saya mendapatkan banyak hal dari proses ini. Beda ketika kita melaksanakan coaching sendiri, kemudian ada Ibu sebagai supervisornya. Saya merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan ternyata memang masih perlu ada peningkatan lagi. Jadi ada hal-hal yang harus saya perbaiki, seperti yang tadi sudah Ibu ungkapkan, dan itu membuat saya menjadi lebih termotivasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Karena hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, kemudian besok kita harus bisa lebih baik daripada hari ini. Mungkin itu Ibu yang saya dapatkan dari proses kita. Alhamdulillah kalau begitu ya, karena pasti insya Allah dengan sharing seperti ini akan saling mengacu untuk